memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak kepadamu, kreativitas dan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita. Bergerak berbagi untuk negeri demi pertiwi. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, taburkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ini memanggil kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan
memajukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tetap kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in umuril qiyamati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 40 Ibu Yenti, Sarjana Pendidikan, dan teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan nikmatnya, kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat beriring salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda besar kita, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya Nesya Francisca Juliarti. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Padalarang akan menyampaikan desimilasi budaya positif untuk sekolah kita. Berdasarkan hasil pembelajaran kami mengikuti program guru penggerak kurang lebih 2 bulan yang telah kami lalui. Baiklah, sebelum kita memasuki materi,
Terlebih dahulu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Mas Guru Penggerak. Hadirin mohon berdiri. Kekuatan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak berhaklah pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru bergerak majukan pendidikan. Guru bergerak berhaklah pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ya, terima kasih. Sebelum kita duduk, saya ada salam guru penggerak. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Ya, hadirin silakan duduk kembali. Baiklah, di sini sebelum kita mengawali kegiatan kita, marilah kita mulai dan awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kegiatan ini merupakan aksi nyata modul 1.4 A9 Desimulasi Budaya Positif bersama rekan sejawat. Ini merupakan tugas akhir kami pada kegiatan modul 1, di mana di sini saya didampingi oleh fasilitator Bapak Jajang Supriyana. Dia berasal dari Kota Garut. Dengan pendamping praktik Bapak Samiran yang sedang bertugas di SD Negeri 59 Kota Pagaralan. Dan saya sendiri, Nesya Francisca Juniarti, calon guru penggerak angkatan 6 berasal dari Kota Pagaralan. Pada kegiatan kami untuk modul 1 terdapat 4 pembahasan, yaitu dapat dilihat dari koneksi antar materi, di mana semuanya sangat berkaitan. Pada modul 1.1 kami mempelajari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2
nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Nah, untuk kegiatan ini termasuk pada kegiatan budaya positif. Setelah kami mempelajari keempat modul ini, di akhir kegiatan kami harus mengimbaskan kepada rekan sejawat merupakan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita dan penerapan budaya positif yang ada di ruang kelas. Baiklah, pada modul 1.1 yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Ia lahir 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Dengan filosofinya yang terkenal yaitu Ingarso Suntolodo, Ingmadio Manurkarso, Tuturi Handayani. Di depan kita sebagai contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberi dorongan, sesuai dengan tugas kita sebagai pendidik. Terus, asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam meliputi sifat dan bentuk, dan kodrat zaman yaitu isi dan irama. Di sini terdapat juga dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun, pendidikan bagian dari kebudayaan, pendidikan budi pekerti, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, dan pendidikan berhamba pada anak. Seperti kita lihat ini gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah pendidikan yang menuntun segala kodrat pada anak atau berpihak pada murid, sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan menerapkan profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, disinilah jadi kita kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tugas kita sebagai pendidik yaitu menuntun kodrat yang ada pada anak. Karena setiap anak itu katanya sejak lahir mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing, dan anak itu dianggap unik. Jadi setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun dan meluruskan. Dikatakan katanya itu selembar kertas yang dikasih garis putus-putus. Jadi kita sebagai pendidik hanya menerangi garis putus-putus tersebut. Ketika mereka bengkok atau salah arah, kita hanya bisa meluruskan. Tetapi kita tidak bisa misalkan menentukan kehendak kita. Nah, kamu harus bisa ini. Padahal kodrat anak tersebut sudah ada dari dalam dirinya. Jadi tugas kita sebagai pendidik hanya menuntun kodrat yang sudah ada pada anak. Yang kedua, pendidikan bagian dari kebudayaan. Di sini pendidikan adalah bagian dari kebudayaan. Orang yang berbudaya memiliki kekuatan alam dan zaman yang mampu menciptakan hal-hal baru dan meningkatkan kemajuan hidup dan kehidupan yang berkualitas. Jadi di sini katanya kehidupan adalah kebudayaan. Kita mengaitkan dengan kebudayaan di daerah kita. Jadi kita gali potensi daerah kita dan kita terapkan sebagai kekuatan alam. Jadi kita di daerah tropis. Jadi kekuatan kita, kodrat kita sudah ada. Misalkan saja kita di daerah tropis ini contoh untuk menanam sayur-sayuran. Jadi kita kaitkan kebudayaan tersebut dengan proses pendidikan. Seperti halnya kita sudah terapkan P5 menggunakan lahan menanam sayur-sayuran, itu sudah termasuk dalam kegiatan kearifan
di mana kita ketahui katanya mengikuti perkembangan zaman. Jadi pada zaman sekarang era digital sangat erat hubungannya dengan anak-anak ya, terutama anak-anak usia 2 tahun sampai katakanlah sampai 13 tahun, mereka sudah mahir menggunakan teknologi handphone. Jadi ini kita hanya menuntun anak dalam mereka menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut, diarahkan pemanfaatan yang lebih baik. Kita mengontrol fungsi kita. Lanjut, Ki Hajar Dewantara dikonseptualkan dengan nilai luhur kearifan budaya sekaligus menjadi role model bagi murid dan masyarakat. Karena Ki Hajar Dewantara memiliki sifat selalu semangat belajar, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki, selalu memperluas pengetahuannya. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik yaitu belajar sepanjang hayat. Kita belajar terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mengikuti perkembangan zaman dan tidak merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Jadi kita terus belajar dan terus belajar. Dan saya menganggap proses kehidupan ini adalah proses belajar, baik belajar dari pengalaman maupun belajar dari sesama teman. Seperti halnya kita saat sekarang ini bukan menggurui atau ini saya sedang berbagi ilmu kepada kalian tentang apa-apa yang telah saya dapat pada kegiatan program Guru Penggerak. Jadi di sini saya harapkan apa yang telah saya dapat saya akan informasikan kepada teman dan rekan sejawat dan kita bersama-sama membangun sekolah menuju ke arah yang lebih baik. Nah, terus katanya pada saat ini diterapkan kepada murid yang menuntut mengembangkan potensi kemampuan sesuai dengan minat dan bakat mereka. Salah satunya pemanfaatan teknologi digital. Contohnya saja dalam proses pembelajaran menggunakan media-media yang menarik seperti menggunakan infobus atau proyektor yang sedang kita lakukan seperti ini, media gambar, media abstrak berupa benda nyata untuk penyampaian materi dan metode pembelajaran yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa menjadi pembelajaran yang bermakna. Jadi kita di sini sebagai guru dituntut untuk kreatif menggunakan media-media seperti proyektor. Jadi ketika kita menggunakan proyektor, siswa akan audiovisualnya berfungsi kan. Mereka ketika melihat dan melaksanakan langsung, maka itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Kalau kita hanya menyampaikan materi sekilas, mereka akan mudah lupa. Tetapi ketika kita menggunakan media-media yang abstrak atau nyata atau langsung terjun, misalkan ada tugas kita langsung terjun ke lapangan, maka itu akan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Mereka akan ingat dan akan selalu menjadi pengalaman yang berharga dan susah untuk dilupakan. Lanjut, yaitu pendidikan budi pekerti. Budi pekerti adalah watak atau karakter berupa perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak sehingga menimbulkan tenaga yang berupa cipta, rasa, dan karya. Di sini pendidikan budi pekerti. Di sini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi kita di sini harus menanamkan budi pekerti, baik dari dalam diri kita maupun kepada siswa kita di sekolah. Karena katanya perpaduan antara pikiran, perasaan itu dapat menghasilkan tenaga. Nah, jadi di sini cipta, rasa menghasilkan sebuah karya. Terus memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru untuk membangun kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu
menanamkan pendidikan karakter pada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, 5 pokok profil pelajar Pancasila yaitu profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu termasuk pendidikan yang religius. Religius berkenaan dengan agama, kepercayaan, terus nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas, dan kearifan lokal, serta toleransi. Di mana semuanya kegiatan itu sudah kita terapkan, seperti hanya religius, kita sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, membaca surat-surat pendek setiap apel pagi, pembiasaan berselawat, praktek sholat yang kita lakukan. Terus untuk kegiatan nasionalisme, pada kegiatan apel pagi, kita menyuruh siswa pemimpin ke depan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan teks Pancasila. Terus antri masuk ke kelas secara bergantian. Untuk kegiatan mandiri, siswa dilatih mandiri menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti hanya siswa tampil ke depan, memimpin, membacakan surat-surat pendek, itu sudah kita terapkan untuk di sekolah kita. Gotong royong, itu juga dalam gotong royong kita membersihkan lingkungan sekolah dan sekitarnya. Kita setiap Jumat pagi melaksanakan senam bersama, itu sudah kita terapkan. Yang selanjutnya integritas, mewujudkan cinta kasih sayang, suci dalam pikiran. Kita menciptakan suasana yang aman, kondusif dalam lingkungan sekolah kita. Saya merasa lingkungan sekolah kita lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia. Karena saya merasa dalam lingkungan kita terjalin hubungan erat, keluarga kita terjalin erat, dan tidak ada permasalahan atau perselisihan di antara kita. Terus kearifan lokal, kita melaksanakan pentas seni, kegiatan dekorasi kelas, seperti hanya yang kita lihat, kelas kita sudah didekor sebagus mungkin. Kemudian gambar melakukan memanfaatkan kearifan lokal, seperti yang kita lihat di belakang kita, ada pemanfaatan dari daun-daun kering dan biji-bijian yang dihasilkan menjadi rumah adat. Itu termasuk memanfaatkan kearifan lokal di daerah kita. Terus toleransi, menjenguk teman yang sedang sakit, memberikan bantuan kepada korban bencana seperti kebakaran, korban kecelakaan, itu pun sudah kita lakukan. Jadi alhamdulillah untuk sekolah kita, insya Allah penerapan P5 profil pelajar Pancasila ini sudah kita lakukan dan laksanakan. Semoga kedepannya kita akan lebih baik lagi. Pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai dan peran guru penggerak di masa depan, yaitu nilai-nilainya meliputi berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dan peran kita sebagai guru penggerak di masa depan yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, jadi kita di sini katanya untuk nilai dan peran guru penggerak ini, nilai-nilai yang pertama berpihak pada murid. Kita menerapkan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan terhamba pada murid. Tujuan utama kita dalam proses pembelajaran yaitu murid, mencerdaskan murid. Tujuan utama kita adalah keberhasilan untuk murid. Jadi dikatakan di sini kita berhamba pada murid. Jadi tujuan utama dalam nilai guru penggerak itu murid adalah kunci utama pendidikan. Terus menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa.
melalui kegiatan praktek sholat. Kemarin saya ambil dokumentasi pada kegiatan praktek sholat yang dilakukan oleh Ibu Sri sebagai guru agama di kelas 3 ya. Jadi di sini kegiatan praktek sholat berarti kita sudah menanamkan dan menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa. Menciptakan suasana kelas yang kondusif, suasana kelas yang nyaman, dihiasi dengan dekor-dekor kelas seperti yang ada pada gambar. Jadi siswa merasa aman, nyaman ketika mereka belajar di kelas dan proses transfer ilmu dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua yaitu mandiri. Siswa mandiri menjadi pemimpin, berani tampil ke depan. Kita menyuruh siswa untuk tampil ke depan, memimpin, misalkan memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi siswa sudah berani tampil ke depan, itu juga merupakan penerapan nilai-nilai guru muda dan nilai-nilai kita sebagai guru. Siswa berani berarti mereka sudah mandiri untuk tampil dalam mengungkapkan pendapat. Misalnya di kelas kita mengadakan diskusi kelompok, siswa berani mengungkapkan pendapat mereka. Terjadi kolaborasi antar sesama siswa. Jadi kita melatih siswa untuk berani tampil ke depan, itu termasuk sikap mandiri. Dilanjutkan melatih kemandirian siswa unjuk diri di kelas. Ini saya ambil contoh di kelas 1, siswa yang tampil ke depan menyusun kata-kata menggunakan kertas dari bahan panel ya. Mereka berani tampil ke depan, mengacungkan tangan, menjawab soal yang saya berikan, dan mereka mampu menjawabnya dengan baik. Berarti sini kita sudah menerapkan budaya mandiri untuk siswa kita di kelas maupun lingkungan sekolah kita. Selanjutnya reflektif. Setelah semua kegiatan saya refleksi, semua kegiatan untuk dijadikan acuan perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini bersama-sama dengan sejawat mendiskusikan setiap hasil refleksi di setiap kegiatan untuk dijadikan masukan dan bahan pertimbangan. Seperti halnya kita berekspresi atau kegiatan rapat sebelum kita memulai ajaran baru. Kita membagi tugas dan peran kita sebagai guru di sekolah ini. Jadi kita merefleksi setiap kegiatan kita dan dijadikan acuan ke arah perubahan yang lebih baik. Ketika ada kendala, guru diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Begitupun dengan pihak sekolah maupun kepala sekolah memberi dukungan, hambatan-hambatan apa yang ada pada guru dapat terselesaikan dengan baik. Jadi kita berkolaborasi tidak hanya sesama dengan sejawat, tetapi semua warga sekolah. Yang keempat, kolaboratif. Mendorong kolaborasi antar guru, seperti hanya membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seperti hanya kita melibatkan komite sekolah, kita melibatkan orang tua siswa, dan kita sebagai guru maupun aparatur yang ada di sekolah. Semua warga sekolah baik dari dalam maupun dari luar ikut terlibat dalam semua kegiatan yang meliputi aspek pendidikan. Jadi kita berkolaborasi, saling bertukar pikiran dan saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Terus mengajak siswa-siswi untuk berkolaborasi bersama teman-teman satu kelas. Itu tadi untuk dilakukan di luar kelas, kita lakukan antar guru, komite, kepala sekolah, dan orang tua. Dan untuk kolaborasi antar siswa, kita melakukan diskusi kelompok, kerja kelompok, mungkin pengerjaan tugas berdasarkan kelompok-kelompok, membagi kelompok-kelompok siswa, dan mereka bersama-sama berkolaborasi dalam mengungkapkan pendapat mereka, menyelesaikan tugas dari kita, sehingga tugas yang kita berikan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kelima, inovatif. Di sini kita sebagai pendidik
menyesuaikan situasi keadaan pada saat itu. Misalkan kita dalam keadaan di kelas, kita berupaya memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita untuk dijadikan media pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Di sini saya ambil sampel membuat rumah adat menggunakan beras, jagung, daun kering, dan lain-lain. Jadi ketika siswa kita libatkan langsung dalam praktek langsung, misalkan di sini membuat rumah adat, kita menggunakan benda-benda nyata. Siswa praktek langsung mempersiapkan benda-benda untuk dijadikan bahan praktek dan melakukannya sesuai dengan petunjuk, itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Jadi siswa akan tertanam dalam dirinya, kami pernah melakukan hal tersebut, kami pernah mempraktekkan hal tersebut, seperti ada praktek sholat tadi. Ketika dia sholat di rumah, dia pasti mengingat, kami pernah mempraktekkan di sekolah dengan Ibu Sri pas pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Tetapi misalkan ketika Ibu Sri menyampaikan hanya materi, nah ini bacaan salat, kalian pelajari, dimulai dari takbir sampai dengan salam. Siswa akan mudah lupa. Tetapi ketika siswa praktek langsung, mereka bersama-sama praktek membaca runtunan sholat, kata tertib sholat dimulai dari takbir sampai dengan salam, mempraktekkan langsung, itu merupakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Siswa akan melekat pada dirinya. Jadi kita di sini dituntut untuk kreatif, inovatif, memanfaatkan keadaan yang ada. Seperti halnya kegiatan di kelas Ibu Inu kemarin, kita menerapkan membuat rumah adat dari beras, jagung, dan daun kering. Siswa praktek langsung. Jadi siswa kreatif, potensi siswa tersebut keluar. Mereka, berarti untuk daun kami menggunakan daun kering yang berwarna coklat, dijadikan sebagai atap. Beras kami warnai warna merah untuk dijadikan sebagai papan dasarnya. Jadi siswa itu tumbuh kreativitas mereka ketika mereka melaksanakan atau melakukan pembelajaran yang bermakna. Mereka terjun langsung, praktek langsung dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya teori. Jadi kedepannya saya harapkan dengan adanya pengibasan ini kita lebih kreatif lagi dan menjadi guru yang lebih inovatif. Terus peran guru penggerak. Di sini peran kita sebagai guru yaitu memimpin pembelajaran dengan tujuan mengajak ke arah yang lebih baik. Tentunya kita memimpin pembelajaran mengharapkan ke arah yang lebih baik. Dari siswa yang belum bisa menjadi bisa, dari siswa yang belum tahu menjadi tahu. Tentunya kita akan kecewa apabila ketika kita sudah menyampaikan materi kepada siswa, tetapi siswa biasa saja, tidak merespon ataupun tidak mendapatkan hasil, kata-kata ya. Jadi kita di sini menjadi pemimpin pembelajaran dengan tujuan mengajar ke arah yang lebih baik, menciptakan kelas aman dan nyaman. Siswa ketika berada di kelas, kita harus menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Ketika siswa tidak merasa aman dan nyaman, bagaimana proses transfer ilmu dapat terlaksana dengan baik? Katakanlah setiap dia masuk kelas, dia takut dengan guru tersebut. Bagaimana proses transfer ilmu tersebut akan nyampai ketika siswa tersebut sudah takut duluan dengan guru? Jadi tugas kita sebagai guru menciptakan suasana aman yang nyaman. Lihat dulu kondisi siswa pada saat itu. Tetapi jika memang terdapat kendala-kendala yang signifikan, kita pelajari lagi. Mungkin dari faktor keluarga atau faktor dari luar, mungkin pengaruh dari teman, sehingga siswa tidak merasa aman, nyaman di kelas. Jadi kita harus menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menciptakan kelas yang aman dan nyaman, supaya pembelajaran proses transfer ilmu dapat terlaksana dengan baik. Terus pembinaan dan aktivitas organisasi. Langsungkan
melaksanakan organisasi sepertinya di sini ada OSIS dan pramuka. Terus pengorganisasian pembelajaran menjadi pembina upacara, menjadi pemimpin pada saat apel pagi, dan kita sudah bersama-sama pada saat apel pagi berbaris menunggu siswa bersalaman secara bergantian. Itu merupakan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita. Sebelum lanjut ke visi guru penggerak, apa yang telah sampaikan, jika ada yang jelas atau mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, kalau sudah cukup, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yaitu visi guru penggerak. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, terampil, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila dalam lingkungan pembelajaran yang bermakna dan berpihak pada murid. Jadi setiap kita melakukan kegiatan pastinya kita sudah mempunyai visi yang akan kita capai. Apa-apa yang akan kita capai dan apa-apa yang kita tuju dalam proses pendidikan. Jadi di sini visinya mewujudkan peserta didik yang berkarakter, cerdas, terampil, dan berbudaya sesuai profil pelajar Pancasila yang meliputi tadi sudah kita pahami profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, ya. Jadi di sini visi kita menuju profil pelajar Pancasila melalui penerapan merdeka belajar. Jadi kita memerdekakan siswa dalam belajar sesuai dengan kodrat yang ada pada siswa, tanpa ada rasa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Terus prakarsa perubahan. Pada modul 1.1.3 ini ada yang dinamakan bagja. Bagja itu adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi di dalam visi guru penggerak terdapat tahapan belajar, menuntun kodrat karakter siswa sesuai profil pelajar Pancasila, berbentuk pelajaran yang bermakna dan mudah diingat, berupa praktik langsung sehingga mewujudkan perubahan nyata dengan penerapan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Jadi tahapan bagja tadi, yang pertama buat pertanyaan. Buat pertanyaan, apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran supaya menjadi pembelajaran yang bermakna dan mudah diingat oleh siswa. Jadi kita tanamkan dari dalam diri kita, apa yang harus saya lakukan. Berarti kita menyiapkan rencana. Seperti halnya kita sudah menyusun rencana pembelajaran RPP. Terus ambil pelajaran. Situasi pembelajaran seperti apa yang dapat saya lakukan untuk pembelajaran bermakna dan mudah diingat. Jadi kita harus mempersiapkan situasi pembelajarannya seperti apa yang nantinya kita akan terapkan kepada siswa kita, sehingga siswa menjadi pembelajaran yang bermakna dan mudah diingat. Terus gali mimpi, hal baru apa yang saya lakukan dalam pembelajaran supaya murid ingat dan menjadi pembelajaran yang bermakna. Jabarkan rencana, apa langkah yang dapat saya lakukan untuk murid dalam pembelajaran yang mudah ingat dan bermakna. Jadi kita langkah apa yang akan kita lakukan agar menjadi pembelajaran yang bermakna. Atur eksekusi, siapa saja yang dilibatkan dalam proses pembelajaran. Jadi pada visi guru penggerak ini meliputi kelima aspek ini, disebut bagja tadi. Bagja buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Ketika semuanya sudah kita siapkan, insya Allah visi kita akan tercapai. Jadi kita masuk ke kelas mempunyai visi, apa-apa yang akan kita capai, tujuan apa yang akan kita raih. Jadi
tidak hanya visi saja, tapi kita ada tahapan-tahapannya, yaitu melalui tahapan bagja ini. Kita susun dulu, buat dulu pertanyaannya, ambil dulu pelajaran, mimpi apa yang akan kita raih, dan rencana apa yang akan kita lakukan, serta kita mengeksekusi, kita melaksanakan rencana kita tadi, kita terapkan di kelas kita. Ini contoh pertanyaannya, buat pertanyaan, define. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran supaya menjadi pembelajaran yang bermakna dan mudah diingat oleh siswa? Jadi kita bertanya dulu dalam diri kita, apa yang harus saya lakukan? Ini sebagai tindakan menerapkan pembelajaran yang bermakna berupa kegiatan praktik langsung pada materi pembelajaran, mempersiapkan faktor-faktor pendukung berupa alat peraga, buku, dan sumber belajar. Jadi setelah kita menyiapkan apa yang harus saya lakukan, ternyata kita melakukan pembelajaran yang bermakna itu melalui praktek langsung tadi, seperti halnya yang dilakukan pada kegiatan keagamaan, kegiatan kebudayaan tadi ya. Kita praktek langsung pada materi pembelajaran, mempersiapkan faktor-faktor pendukung seperti alat peraga. Misalkan kita butuh proyektor, kita siapkan mungkin bahan pembelajaran atau media-media yang dapat mendukung gambar-gambar, video. Jadi kita siapkan buku, buku pelajaran mengenai materi yang akan kita sampaikan dan sumber belajar lainnya. Jadi sehingga proses pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan setelah kita mempersiapkan hal-hal yang akan kita lakukan. Persiapan terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu ya. Terus ambil pelajaran discovery. Pertanyaannya, situasi pembelajarannya seperti apa yang dapat saya lakukan untuk pembelajaran yang bermakna? Jadi kita menggunakan metode pembelajaran yang variatif, alat peraga yang mendukung dan berpihak pada murid. Jadi kita menggunakan pembelajaran yang variatif, disesuaikan dengan keadaan kelas kita. Kita melaksanakan pembelajaran kebudayaan, tapi dikaitkan dengan pembelajaran lain. Tidak nyambung rasanya kan? Jadi kita gunakan metode yang variatif, tidak monoton, sehingga siswa tertarik dan mau mendengarkan apa-apa yang kita sampaikan. Alat peraga yang mendukung katanya. Jadi kita misalkan proses membaca untuk di kelas 1, siswa lebih tertarik membaca ketika menggunakan gambar-gambar nyata. Jadi kita menyiapkan gambar-gambar, jadi siswa lebih tertarik. Gambar apa ini nak? Mungkin ada ayam, gambar ayam. Mereka lebih tertarik ketika mereka melihat langsung ada gambar ayam. Tetapi kalau kita hanya tulisan ayam, mereka akan menganggap biasa karena sudah sering kita lakukan. Jadi kita gunakan kreatif atau metode-metode yang bervariasi, tidak monoton ya. Lanjut menggali mimpi, dream. Hal baru apa yang saya lakukan dalam pembelajaran supaya murid ingat dan menjadi pembelajaran yang bermakna? Mempersiapkan faktor-faktor pendukung proses pembelajaran, memfasilitasi ruang gerak siswa, menciptakan suasana aman, nyaman, dan bahagia. Jadi hal baru yang kita lakukan untuk pembelajaran yaitu memfasilitasi ruang gerak siswa. Siswa diberi kebebasan dalam berkreativitas dan mengeluarkan potensi mereka. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya, siswa diberi kesempatan untuk menjawab, siswa diberi kesempatan untuk berkreativitas. Jadi di lingkungan kelas kita buka ruang untuk siswa menyampaikan pendapat mereka, sehingga mereka terbuka dan mereka mau melaksanakan tugas kita dengan baik.
murid dalam pembelajaran yang mudah diingat. Di sini membuat tim belajar baik bersama rekan sejawat maupun siswa dan orang tua siswa. Memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang menarik, siswa terlibat langsung. Jadi kita di sini membuat tim. Seperti halnya kita penerapan P5 kemarin, kita sudah membuat tim dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi kita bersama-sama teman sejawat maupun orang tua berkolaborasi menunjang pembelajaran siswa dan memanfaatkan berbagai aplikasi pembelajaran, menggunakan metode pembelajaran yang menarik. Jadi kita menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman. Terus atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam proses pembelajaran? Di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Semua siswa dan guru terlibat aktif dalam proses pembelajaran, berkolaborasi bersama rekan sejawat, menghadirkan pembelajaran yang dapat diingat oleh memori setiap siswa, menjadikan pembelajaran sebagai proses yang bermakna dan susah untuk dilupakan. Jadi di sini kita terlibat langsung, semua terlibat langsung, baik dari kepala sekolah, guru, siswa, semua keluarga siswa, baik dari dalam maupun dari luar. Seperti hanya dukungan dari orang tua. Ketika kita memberikan tugas kepada siswa, tetapi orang tuanya tidak tanggap, maka proses pembelajaran tersebut saya yakin tidak akan terlaksana dengan baik. Sebab dukungan orang tua sangat diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan anak. Jadi kita berkolaborasi bersama orang tua dengan memanfaatkan pemanfaatan teknologi seperti buat grup WhatsApp yang kita telah lakukan. Kita berkolaborasi, misalkan kita memberikan tugas untuk anak kita, orang tua tahu tugas apa yang akan dikerjakan, sehingga anak difasilitasi dan dibantu oleh orang tua di rumah. Jadi proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Tapi ketika kita berjalan sebelah, tidak seimbang, baik dengan orang tua ataupun dengan pihak sekolah, maka saya yakin proses pembelajaran tidak akan mencapai hasil. Visi yang kita buat tadi tidak akan terlaksana dengan baik. Visi yang kita buat tidak akan tercapai. Jadi kita harus berkolaborasi untuk semua warga sekolah, baik dari luar maupun dari lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu budaya positif. Disinilah modul terakhir 1.4 budaya positif yang menyarankan untuk mengimbaskan atau memberikan pengalaman yang telah kami dapat dalam proses pembelajaran pada mengikuti pendidikan program guru penggerak ini yang sudah kurang lebih 2 bulan kami jalani dengan modul penerapan budaya positif. Budaya positif yang dapat kita terapkan baik dari dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan yang selaras dan seimbang, sehingga menciptakan suasana keadaan yang menimbulkan rasa aman, nyaman, dan bahagia, khususnya pada murid pada proses pembelajaran. Dan budaya positif dapat membentuk karakter siswa yang percaya diri, mandiri, serta bertanggung jawab. Jadi kebudayaan itu sesuatu yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Kita terapkan di sekolah maupun di kelas kita. Di sini budaya positif terdapat hal-hal menarik untuk kita pelajari. Yang pertama, disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi pada budaya positif terdapat hal-hal yang dapat kita pelajari. Disiplin positif yaitu
Pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid untuk menjadi pribadi yang mandiri, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Teori kontrol, 5 teori kontrol yang dapat diterapkan disesuaikan dengan keadaan pada saat itu: penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terus teori motivasi, mendorong yang timbul pada diri seorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi menurut Dan Gessen, 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita kadang menghukum atau melakukan sesuatu tetapi mengharapkan imbalan dari orang lain. Di sini dicontohkan seorang guru yang datang pagi tetapi mengharapkan pujian dari kepala sekolah. Dia datang pagi tetapi bukan dari dalam dirinya. Dia hanya mengharapkan pujian dari kepala sekolah. Berarti di sini termasuk untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi tidak boleh itu dilakukan. Ataupun datang tetapi karena tidak mau dihukum. Kalau saya terlambat nanti saya kena hukum. Jadi saya datang supaya saya tidak kena hukum. Itu pun juga tidak boleh. Yang boleh untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Saya datang karena memang tugas saya. Saya datang pagi karena memang beban mengajar saya dimulai dari pukul sekian sampai dengan sekian. Tertanam dari dalam diri, bukan karena hukuman, bukan karena ingin dihargai atau dipuji dari orang lain. Jadi pada modul 1.4 ini menerapkan budaya positif tetapi dari dalam diri, bukan mengharapkan atau berdasarkan takut kena hukum. Jadi kita tanamkan dari dalam diri. Begitupun dengan siswa. Hukuman dilakukan ketika ada pelanggaran terhadap sesuatu. Penghargaan, pengendalian perilaku seseorang dengan pemberian benda atau peristiwa yang diinginkan dibuat dengan persyaratan menurut Kohn. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, menurut Kohn ini artinya dia menghargai tetapi dengan hadiah itu termasuk menghukum. Terkadang bertolak dengan pemikiran kita. Kita menghargai seseorang dengan memberi hadiah. Tetapi kalau menurut Kohn ini, kalian memberi hadiah menghargai seseorang termasuk menghukum katanya. Terus keyakinan kelas, nilai kebajikan universal yang disepakati bersama murid di kelas baik secara tersirat maupun tersurat. Yaitu kita menerapkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas sebelum kita memulai awal pembelajaran. Berarti ini nantinya kita terapkan di awal semester. Di awal semester atau di awal pembelajaran ajaran baru, kita membuat budaya positif dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana siswa diberi kesempatan dan keterbukaan dalam menyampaikan pendapat mereka. Mereka akan mengajukan sendiri hal-hal yang akan menjadi keyakinan mereka dan mereka tidak akan melanggarnya. Karena kita buat secara bersama, terjadi dua arah antara siswa dan guru, maka siswa akan lebih meyakini dari dalam hati mereka. Kita memberi ruang terbuka untuk siswa. Dan selanjutnya segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke karakter yang lebih kuat dan dapat mencari solusi untuk suatu permasalahan. Jadi kita memberi ruang terbuka untuk siswa ketika dia menghadapi permasalahan, dia dapat mencari solusi untuk permasalahannya tersebut. Dapat menentukan cara penyelesaiannya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol
manajer. Disinilah posisi kita sebagai guru. Kita posisi mana yang akan kita ambil? Posisi mana yang cocok untuk kita? Yang pertama sebagai penghukum. Di sini guru akan langsung menghukum siswa tanpa mau mendengarkan pendapat atau alasan dari siswa. Biasanya dengan suara agak keras, siswa akan langsung dihukum untuk berlari keliling lapangan atau membersihkan WC. Biasanya itu yang kita lakukan, kan? Ketika ada siswa yang terlambat datang, nak, kenapa kamu datang terlambat? Sekarang keliling di lapangan, bersihkan WC, tanpa mau mendengarkan alasan dari dia. Jadi untuk budaya positif, menghukum itu kurang baik. Biasanya dilakukan dengan suara yang agak keras. Terus membuat rasa bersalah. Guru akan menanyai siswa dengan kata-kata yang lebih lembut, akan tetapi siswa merasa bersalah atas ucapan yang dikatakan guru. Seperti, ya Allah nak, ibu harus bagaimana lagi menghadapi kamu? Ibu tuh pusing. Kamu itu selalu datang terlambat. Itu pun membuat anak tersebut merasa bersalah. Cobalah nak, buat ibu tenang jika kamu tidak demikian. Ibu memelas-melas ke siswa. Jadi siswa tadi, ibu itu tadi, jadi membuat rasa bersalah dari dalam diri siswa. Terus sebagai teman, guru memposisikan dirinya sebagai teman, mengajak siswa berbincang, memposisikan diri sebagai teman, akan menanyai siswa seolah menjadi teman, sehingga siswa lebih leluasa mengutarakan pendapat alasannya. Nak, sini, aku terlambat, aku gak gawe. Lupa aku tadi. Jadi dia leluasa menyampaikan pendapatnya. Dia akan lebih terbuka ketika kita memposisikan kita sebagai teman. Jadi terus sebagai pemantau, guru memantau siswa untuk menyampaikan penjelasan kepada siswa tentang aturan yang ada sehingga siswa mampu berubah. Dia memanggil, nak, kenapa kamu datang terlambat? Akhir-akhir ini ibu lihat kamu sering datang terlambat. Kamu tahu kan aturan sekolah kita? Ya bu. Dia akan menanyakan dan mengingatkan anak tersebut tentang aturan yang ada. Terus sebagai manajer, guru akan mengajak siswa untuk ke ruang guru berbicara empat mata, menerapkan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas, serta membimbing murid untuk bersikap positif, mandiri, inisiatif, dan mampu mencari solusi akibat tindakan yang salah. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, sekarang kita berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, atau sebagai teman? Untuk melihat kejadian ini, jadi pada penerapan budaya positif ini, kita dituntut menjadi sebagai seorang manajer. Kita dituntut menjadi manajer yang mengajak siswa ketika ada permasalahan. Kita tidak langsung menghukumnya, tetapi nanti kamu ibu-ibu ke ruang guru. Kita stabilkan dulu identitasnya. Terus kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Nah, apa yang kamu lakukan tadi? Sudah benar atau belum? Nanti siswa akan mengutarakan sendiri sikapnya. Jadi dia lebih inisiatif dan lebih bermakna dari dalam dirinya. Oh, ternyata tindakan yang saya lakukan salah. Jadi perubahan itu terjadi langsung dari dalam diri anak tersebut. Ini saya ambil contoh atau sampel video yang telah saya terapkan.
dan tidak piket kelas. Salsa datang terlambat dan tidak piket kelas. Kasus 1, Salsa datang terlambat. Di sini guru memposisikan sebagai manajer. Dia tidak langsung menghukum tetapi menyuruh Salsa untuk mengikuti barisan. Di sini terjadi siswa yang tidak piket kelas. Guru memposisikan sebagai manajer. Di sana terdapat laporan siswa katanya Salsa tidak piket kelas. Jadi guru hanya menanyakan kenapa Salsa, nanti kamu ikut ibu ke ruang guru. Tidak langsung menghukum di depan teman-temannya. Jadi si Salsa disuruh datang ke ruang guru. Melalui posisi kontrol, sebagai manajer menerapkan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas. Salsa dipanggil terbuka menyampaikan alasan kenapa dia tidak piket kelas dan datang terlambat. Pada validasi tindakan yang salah, guru menanyakan tindakan yang telah dilakukan anak itu sudah benar atau salah. Anak akan menjawab sendiri, maaf bu, saya salah, kesalahannya itu dari dalam dirinya. Dia akan menjelaskan, saya belajar terlalu larut sehingga saya kesiangan. Guru di sini menanyakan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Jadi ditanyakan kembali, keyakinan kelas kita yang tidak sepakati apakah kamu masih ingat? Ya bu, salah satunya melaksanakan piket kelas dan datang tepat waktu. Jadi dia sendiri sudah mengetahui hal yang dia lakukan itu adalah telah melanggar atau merupakan kesalahan yang telah dia lakukan. Di sanalah contoh kasus siswa yang datang terlambat tadi. Jadi kita di sini dituntut dan memposisikan kita sebagai manajer, jangan lagi sebagai penghukum, apalagi sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi terasa jatuh hati diri kita. Jawaban melas-melas kepada anak. Nak mana lagi bukan ada pikamani. Jadi kita menerapkan sebagai manajer yang mempunyai tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, menanyakan lagi keyakinan kelas. Jadi kita selesaikan permasalahan secara runtut tetapi bermakna bagi siswa. Siswa tidak langsung dihukum, tetapi siswa menyadari sendiri, oh tindakan yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan. Dan saya tidak akan mengulanginya lagi berdasarkan dari dalam dirinya, bukan karena aku dihukum. Selanjutnya, perubahan cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus melibatkan siswa dari awal sampai akhir.
terjadi dua arah, yaitu guru dan siswa. Jadi kita menerapkan keyakinan kelas dimulai dari awal pembelajaran. Kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Jadi ketika ada siswa yang melanggar, mereka ingat kembali keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah mereka buat. Pemahaman saya tentang hukuman yang selama ini diterapkan ternyata salah, sehingga posisi manajerlah pada posisi kontrol adalah yang paling tepat. Jadi kita mengambil posisi sebagai manajer. Jadi untuk sekarang dalam 5 posisi kontrol yang ada untuk seorang pendidik, kita memposisikan kita sebagai manajer. Posisi kontrol manajer diterapkan melalui segitiga restitusi dengan penerapan kebiasaan baik yang dilakukan selaras dan seimbang sehingga menciptakan suatu keadaan rasa aman, nyaman, dan bahagia khususnya pada murid pada proses pembelajaran. Murid walaupun dia sudah salah, ketika kita tidak menghukum di depan teman-teman, maka dia akan merasa dihargai. Jadi tidak ada rasa bersalah, maka dia akan lebih terbuka untuk kembali ke kelas, dia merasa nyaman dan untuk melanjutkan pembelajaran. Jadi kita tidak menghukum siswa secara langsung. Budaya positif dapat membentuk karakter siswa yang percaya diri, mandiri, serta bertanggung jawab. Di mana tanggung jawab ketika sudah membuat kesepakatan, mereka bertanggung jawab atas kesepakatan yang telah mereka buat. Jadi ketika mereka melanggar bukan karena takut dihukum, tetapi karena mereka meyakini dalam hati mereka ini adalah pelanggaran yang telah saya lakukan berdasarkan keyakinan yang telah kami buat. Terus pengalaman yang pernah dialami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Pada posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap yang memperlakukan hukuman masih sering terjadi. Disinilah peran kita untuk mensosialisasikan kepada rekan sejawat bahwa hukuman bukanlah jalan terbaik dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Sehingga disinilah saya tertantang untuk mengajak ke arah perubahan yang lebih baik. Disinilah salah satu fungsi saya pada saat ini menerapkan atau mengimbaskan kepada rekan sejawat dalam proses penerapan budaya positif. Kita memposisikan kita sebagai manajer. Perasaan yang kita alami ketika menerapkan budaya positif. Perasaan yang saya alami pada saat memposisikan saya sebagai manajer dalam penerapan segitiga restitusi, saya memberikan kesempatan siswa untuk terbuka dan menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat kembali dengan karakter yang lebih kuat dan dapat mencari solusi untuk suatu permasalahan dan bertanggung jawab. Jadi siswa disebut dapat menyelesaikan permasalahannya dan mencari solusi yang terbaik, menjadi siswa yang bertanggung jawab. Hal baik yang sudah diterapkan, adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada pada lingkungan sekolah dan kelas sudah menerapkan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan tujuan murid yang utama. Jadi kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara, berhamba pada murid. Jadi semua modul ini sangat berkaitan. Hal yang masih perlu diperbaiki yaitu posisi kontrol yang selama ini sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol sebagai manajer. Sebelum saya bertindak dengan posisi kontrol sebagai pemantau dan teman sebelumnya, karena menurut saya siswa akan lebih terbuka terhadap saya. Ternyata pemahaman saya masih perlu dibenahi. Pada awalnya saya mengambil posisi sebagai teman, karena saya menganggap ketika siswa diajak sebagai teman, maka mereka akan lebih terbuka. Ternyata pemahaman saya salah. Posisi kontrol yang lebih baik. Setelah mempelajari modul ini, saya merubah posisi kontrol saya menjadi seorang manajer. Dan saya merasa senang pada saat menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan merasa penuh tanggung jawab.
saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari model ini, saya menyelesaikan suatu permasalahan dengan langsung memvalidasi tindakan murid yang salah tanpa menstabilkan identitas terlebih dahulu dan belum menanyakan keyakinan yang disepakati. Ternyata disinilah kita sebagai pendidik untuk berubah pandangan kita dan mau berubah serta mengajak berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan moto kita, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi di sini kami bertugas untuk menggerakkan teman-teman yang lain untuk mengajak ke arah perubahan yang lebih baik. Proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Hal yang berbeda penting yaitu menciptakan kerjasama yang baik antar warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru dan rekan sejawat, orang tua serta masyarakat sekitar. Mewujudkan sarana prasarana yang baik untuk terciptanya suasana aman, nyaman dan bahagia. Menunjukkan nilai-nilai kebajikan yang akan dijadikan sebagai budaya positif di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah. Jadi di sini kita semua dilibatkan untuk tujuan pendidikan. Kesimpulan, dapat disimpulkan keterkaitan antar materi yang kami pelajari sangat erat hubungannya dengan tugas kita sebagai pendidik, yaitu membentuk pemimpin pembelajaran yang kompeten dan berkualitas sebagai pelopor pendidikan dengan tujuan utama yaitu berpihak pada murid dan menerapkan profil pelajar Pancasila dan merdeka belajar. Berdasarkan hasil pemaparan pada hari ini, semoga dapat mengajak rekan-rekan semua agar kita bersama-sama berubah ke arah perubahan yang lebih baik dan pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapat hari ini semoga dapat kita terapkan kepada siswa kita demi mencapai tujuan pendidikan yang seutuhnya. Baiklah, terima kasih. Salam dan bahagia. Baiklah, untuk penjelasan dan pemaparan saya, ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, silakan bertanya. Ya, Ibu Asri, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Melalui penjelasan Ibu Nesya tadi, saya sudah sangat paham dan mudah dipahami. Terima kasih. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan menjadi ilmu baru dan bisa kami terapkan. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana penerapan yang menuntun dengan karakter siswa yang berbeda-beda di sekolah kita? Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu Asri. Kita menerapkan pembelajaran yang menuntun untuk siswa kita dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Tentunya pada siswa satu kelas saja dengan karakter siswa, misal siswa 27 orang, pasti tentunya mempunyai karakter yang berbeda-beda. Tetapi kembali lagi kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, kita sebagai pendidik menuntun kodrat yang ada pada anak. Jadi berdasarkan karakter siswa tersebut, kita memahami dan menyesuaikan dengan kodratnya mereka masing-masing. Siswa itu unik karena mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi, di mana keunikan atau potensi yang ada, disitulah kita memberi ruang kepada siswa untuk berkreativitas dan meningkatkan potensinya. Kita gali lagi potensi yang sudah muncul. Kita hanya menuntun potensi yang sudah ada, hanya memberi ruang kebebasan kepada anak sehingga anak mampu berkreativitas meningkatkan potensi mereka tersebut. Bagaimana? Baik, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, Ibu Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tanyakan Indonesia.
bagaimana cara kita untuk penerapan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas kita. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Bu ini. Bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dari baik pihak sekolah maupun di lingkungan kelas? Sebagaimana kita ketahui tadi, kita menerapkan budaya positif semua terlibat langsung, baik dari lingkungan sekolah maupun lingkungan kelas. Jadi untuk di lingkungan sekolah, kita bersama-sama kepala sekolah membuat keyakinan, membuat kesepakatan. Jadi kita membuat kesepakatan hal-hal apa saja yang dapat kita jadikan sebagai budaya positif yang dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Misalnya saja kita sudah menerapkan budaya positif, setiap apel pagi kita menyuruh siswa membaca surat pendek, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan teks Pancasila. Itu merupakan contoh budaya positif yang telah kita lakukan di lingkungan sekolah. Untuk di kelas, kita menjalin hubungan antar siswa, dilakukan penerapan budaya positif bersama siswa. Kita membuat keyakinan kelas dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Jadi ketika mereka melanggar keyakinan yang telah dibuat, maka kita terapkan posisi kontrol kita sebagai manajer. Jadi untuk di lingkungan sekolah kita lakukan secara bersama-sama guru dengan kepala sekolah. Untuk lingkungan kelas kita lakukan bersama siswa, terjadi dua arah antara guru dan siswa. Jadi kita terapkan melalui keyakinan kelas. Bagaimana? Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya hari ini telah memberikan ruang untuk saya berbagi sharing ilmu tentang hal-hal yang telah saya dapatkan dalam mengikuti program Guru Putra ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan mengajak ke arah perubahan yang lebih baik. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.